the service of the Lord. Hand in hand we stand, a home of our prayer, guarded by His loving hand. His word is our beacon, His praise is our song. Together we cherish where His love belongs. Cherish the love, our journey divine. With His amazing grace in Him we'll find. With God on our side, in Him we'll abide. Together we will stand hand in hand and cherish the love. With hearts bowed in devotion, we seek His will. In His light and in His word, we speak and we fulfill. Our children are blessed in this family of grace. In His embrace, they find their place. Cherish and love, our journey divine. With His amazing grace, in Him we'll find. With God on our side, in Him we'll abide. Together we will stand hand in hand to cherish love. As a family in faith, we will grow. In His name, in His mission, together we will go. We will go to cherish the love, our journey divine. With His amazing grace, in Him we'll find. With God on our side, in Him we'll abide. With joy in our hearts, with love of the world apart. Together we will stand hand in hand to cherish the love. Cherish God's love. Selamat bertemu kepada semua para pendengar yang bersama dengan kami dari grup Sarawak yang akan membawa ataupun memimpin kebaktian hari ini. Dan bersama dengan saya, terlebih lagi berkenalan dengan saya sebagai moderator ataupun pemimpin acara kebaktian kita. Saya adalah Pastor Chan, dan di sebelah kanan saya adalah istri tercinta, yaitu Madam Alrin. Seterusnya Pastor Henny Nilos bersama dengan istri Madam Christina, dan juga Pastor Eric Sanjay bersama dengan istri Puan Sonia. Selamat datang kami ucapkan ke kebaktian keluarga dalam keluarga besar kita, Sarawak Mission dan juga Malaysia Union Mission. Jadi untuk memulakan kebaktian kita sekarang ini, kita meminta Pastor Eric Sanjay untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk menyertai renungan bersama keluarga ini. Dan biarlah Engkau terus memberkati program ini agar terus menjadi sumber berkat untuk setiap keluarga di Malaysia Union Mission. Dan kami minta agar Tuhan terus bekerja dalam keluarga kami masing-masing, dan biarlah apapun yang akan kami dengar akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Eric sudah memimpin kita di dalam doa. Jadi fokus kita pada kali ini adalah berfokus kepada Yesus mengalu-alukan orang kurang upaya. Jadi jarang-jarang topik ini kita dengarkan daripada Alkitab. Namun fokusnya kali ini sangat luar biasa. Sebagai keluarga berfokus untuk memimpin, untuk mendorong, dan juga sekaligus untuk menganggap mereka ini sebagian daripada keluarga Kristus. Jadi ayat fokus kita terutamanya
topik perbincangan kita berfokus pada Lukas pasal 14. Jadi di dalam buku Lukas pasal 14 ayat ke-13 yang berbicara begini. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan seterusnya di dalam ayat ke-21 juga mengatakan hampir sedemikian. Tapi bunyinya agak lebih jelas lagi. Dia mengatakan begini, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu bukalah tuan rumah itu dan berkatalah kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong dan ke lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Jadi kalau kita melihat di sini, di mana pendekatan yang Yesus gunakan, pertama adalah fokus kepada setiap lapisan masyarakat. Tidak kira kita itu memiliki harta yang banyak ataupun tidak, kesempurnaan secara fisikal ataupun tidak, tapi mereka itu tetap dianggap Yesus itu sebagai anak Tuhan. Jadi untuk Pastor Henny, apa pendapat Pastor apabila Pastor melihat di dalam ayat ke-13 itu tadi, di dalam Lukas 14 ayat ke-13, apa pandangan Pastor apabila Pastor melihat di mana apabila ada perjamuan besar diadakan, Yesus mengatakan undang orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta. So mereka ini kategori orang yang kurang upaya, Pastor. Apa pandangan Pastor apabila melihat ayat ini? Apa yang saya paham daripada ayat ini, dan kita lihat daripada ayat sebelumnya, biasanya manusia lebih cenderung untuk mengasihi, untuk melihat kepada orang-orang yang terhormat, orang-orang yang kaya. Ada juga di antara mereka buat begitu karena mereka mengharap untuk mendapat balasan selepas itu. Tapi apa yang Yesus ajarkan kepada kita pada pagi ini, hari ini, supaya kita mengambil peduli ya tentang mereka yang kurang upaya, mereka yang miskin. Sebab di mata Tuhan, semua kita manusia tidak ada bezanya. Orang kaya, orang miskin, orang yang sempurna, orang yang kurang upaya, bagi Tuhan, di mata Tuhan, semua kita sama saja nilainya. Maka adalah sangat penting untuk kita melihat, lebih lagi kita sebagai orang yang mengaku diri kita orang-orang Kristen, kita sepatutnya lebih cenderung untuk melihat kepada keperluan orang-orang yang sangat-sangat memerlukan pertolongan kita. Seperti orang yang miskin, orang yang kurang upaya seperti ini. Karena kalau kita lihat di ayat ini ada perintah daripada Yesus. Dikatakan sini, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang buta. Saya percaya ini ada satu arahan, satu saranan, satu nasihat daripada Yesus yang seharusnya kita tebelatkan. Terima kasih Pastor Henny di atas luar biasa kalau kita melihat pandangan yang diberikan oleh seorang pendeta yang senior ya. Dan bagaimana pula dengan Pastor Eric? Apabila Pastor mendengar mengenai ayat Lukas 14 ayat ke-21, apa pandangan Pastor apabila melihat ayat ini? Tanggapan kepada mereka yang kurang upaya, Pastor. Oke, terima kasih Pastor Chan sebagai moderator. Jadi apa yang saya dapat lihat daripada Lukas 14 ayat 21 ini, di mana pada awalnya Tuhan itu suruh hambanya pergi mengundang orang-orang untuk datang ke perjamuan besar. Tapi di sini result dia selepas hamba dia keluar pertama kali. Jadi di sini kita lihat orang-orang yang diundang pada awalnya menolak panggilan untuk datang ke perjamuan itu. Dan sebagai seorang host, kalau orang tidak datang, kita sudah sediakan
bermacam-macam dengan sedaya upaya kita dan orang tidak mau datang. Kita pun marah juga. Sama seperti apa yang dikatakan ayat 21 ini. Di mana lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya. Ini kali kedua. Dia kata, pergi dengan segera ke segala jalan, bawa kemari orang miskin, orang yang cacat, buta, yang lumpuh. Jadi, kalau kita lihat, ini melambangkan kasih Tuhan kita. Dan keselamatan Tuhan terbuka untuk semua. Tidak kira kamu sempurna tubuh badan kah, ataupun ada cacat, buta, lumpuh, semuanya terbuka untuk kita manusia. Dan kenapa dikatakan begitu? Sebab selalunya kategori ini selalu dipinggirkan oleh masyarakat. Bukan di zaman Yesus, tapi pada masa ini pun sama. Dia tetap akan dipinggirkan. Jadi, dan ayat ini menekankan keterangkuman dalam kerajaan Tuhan dan kepentingan untuk menerima undangnya dengan hati yang terbuka. Jadi, itulah yang saya dapat lihat daripada ayat 21. Oke, terima kasih Pastor Erik. Sangat menarik di sana, di mana salah satu yang Pastor katakan tadi, Injil itu merangkumi semua peringkat manusia, keselamatan. Yang juga Pastor ini tekankan pendekatannya sama. Yesus itu tanpa ada sempadan bersama dengan kita manusia. Di situ kita melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Dan ada satu pertanyaan lagi Pastor ini, soalnya berbunyi begini, kenapa kita sebagai seorang yang percaya pada Tuhan, kita harus berdoa khusus untuk mereka yang mempunyai ketidakupayaan? Kenapa kita harus membawa mereka bersama dalam iman kita, menjemput mereka, berdoa untuk mereka, Pastor? Saya percaya Pastor memiliki banyak pengalaman mengenai perkara ini. Silakan, Pastor. Soalan tadi katakan, kenapa kita perlu berdoa untuk orang-orang yang kurang upaya? Seperti mana yang kita sudah tahu daripada ayat hafalan kita tadi, mereka adalah orang yang sangat penting, yang sama pentingnya dengan orang yang sempurna. Bagi Tuhan tidak ada perbedaan. Di semua orang cacat, orang yang sempurna, bagi Tuhan mereka sangat berharga. Dan yang Tuhan mau lihat adalah hati kita, iman kita kepada Dia. Cenderung atau selalunya orang yang merasa diri kekurangan, merasa diri tidak mencukupi, mereka akan cenderung untuk mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan, berbanding dengan orang yang selalu lebih dan dia selalunya bergantung pada diri sendiri. Dan kenapa sangat penting untuk kita berdoa untuk mereka yang kekurangan? Karena mereka sangat-sangat memerlukan pertolongan kita, sangat-sangat memerlukan bukan daripada fisikal saja, tapi mereka juga sangat memerlukan bimbingan rohani daripada kita sebagai pemimpin. Dan apa juga yang kita lakukan untuk mereka, dan mereka saya percaya sangat-sangat menghargainya. Seperti mana Tuhan menghargai dan menyayangi mereka, suatu begitu juga lah kita yang ada kebolehan, ada kemampuan untuk menolong mereka dari segi fisikal, dari segi rohani, dan dari segi mental juga. Oke, terima kasih Pastor. Sangat menarik apabila Pastor katakan tadi, di mana di mata Tuhan semua kita manusia ini sangat-sangat istimewa, sangat-sangat spesial. Dan ini berkait sangat rapat apabila ada satu soalan lagi yang sepatutnya khususnya untuk Puan Alrin, yang berbunyi begini. Kenapa juga kita harus mendoakan bagi para profesional penjagaan kesehatan ataupun para penjaga kesehatan di gereja dan di community? Lebih lagi yang berkaitan dengan para profesional yang menjaga mereka yang tidak upaya. Kenapa kita harus mendoakan mereka, Puan Alrin? Mungkin boleh kongsikan.
Untuk menjawab persoalan tadi, mengapa pentingnya kita berdoa untuk para pekerja di bahagian kesehatan dan community di dalam gereja kita sendiri, adalah message Tuhan dapat disampaikan melalui mereka kepada orang lain. Dan yang keempat, mereka dapat memimpin gereja sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita juga mendoakan agar mereka dapat mengawal hati mereka agar mereka tidak bersikap tamak dan juga sombong. Dan yang keenam, kita mendoakan mereka agar pemimpin yang memimpin di dalam gereja untuk terus sehat, bukan sahaja dari segi fizikal, tetapi juga mental mereka, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baiklah. Dan yang terakhir adalah berdoa untuk para pemimpin di gereja, agar mereka sentiasa peka ataupun sensitif terhadap keperluan anggota gereja tanpa mengira usia dan juga pangkat mereka di dalam gereja. Oke, terima kasih Paul Arin di atas beberapa input yang luar biasa di sana. Lebih lagi mengatakan pentingnya kita harus mendoakan para profesional kita, sebenarnya di hospital, di gereja, pemimpin di gereja peka terhadap mereka yang kurang upaya. Jadi pertanyaannya begini, untuk Ponsonia juga berkaitan rapat dengan mereka yang mengalami sendiri kekurangan upaya, lebih lagi dari segi hanya memiliki satu tangan, ataupun mungkin tiada kedua-dua tangan. Jadi apa cabaran yang mereka hadapi, yang mungkin boleh Ponsonia fungsikan, yang mungkin Ponsonia lihat sendiri yang ada di masyarakat ataupun di gereja. Silakan. Bagi saya, mungkin tidak disebut secara langsung kekurangan satu tangan ataupun dua tangan yang dalam kecacatan fizikal. Tetapi cabaran satu tangan boleh digambarkan sebagai satu situasi di mana seseorang merasa terbatas dalam pelayanannya kerana tanggung jawab yang berat atau keterbatasan yang dihadapinya. So dalam konteks keluarga ini berarti cabaran ketika seseorang harus menyeimbangkan antara tanggung jawab keluarga dan panggilan untuk melayani Tuhan. Misalnya, seorang ibu tunggal yang harus mengurus anak-anaknya sendirian mungkin merasa bahwa dia hanya memiliki satu tangan untuk melakukan segala sesuatu, termasuklah pelayanannya kepada Tuhan. Jadi, Yesus mengingatkan dalam Lukas 14 ayat 26 hingga 27 bahwa untuk menjadi muridnya, seseorang harus bersedia melepaskan segalanya, bahkan hubungan keluarga jika diperlukan untuk mengikuti dia. Ini menunjukkan bahwa pelayanan kepada Tuhan harus diutamakan. Meskipun tidak bererti mengabaikan keluarga, melainkan mengintegrasikan pelayanan dalam konteks tanggung jawab keluarga. So, cabaran satu tangan ini mengajarkan pentingnya bergantung kepada Tuhan untuk kekuatan dan hikmat dalam menjalani tanggung jawab yang besar. Dalam konteks keluarga, ini berarti menyerahkan segala kekurangan dan keterbatasan kepada Tuhan, percaya bahwa Dia akan menyediakan apa yang diperlukan untuk menjalani pelayanan dengan setia, meskipun cabarannya yang sangat besar. Oke, terima kasih Ponsonia di atas jawaban yang sangat luar biasa tadi. Lebih lagi apabila disebut soalan mengenai satu tangan, di mana hanya bukan dari segi fisikal kita, tapi merujuk kepada bagaimana kehidupan kita secara realiti. Bukan hanya dari segi fisikal, tapi juga kehidupan kita yang kita jalani sebagai seorang Kristen, sebagai seorang umat manusia. Jadi seterusnya berkaitan juga dengan soalan yang sama, di mana tadinya tiada tangan ataupun kehilangan tangan satu. Dan ini untuk Puan Christina yang berbunyi begini, bagaimana pula dengan hidup mereka yang tanpa penglihatan? Mungkin dari segi fisikal dan mungkin juga dari segi orang katakan secara spiritual tanpa penglihatan. Bagaimana pandangan Puan Christina mengenai ini? Sepertinya kalau kita melihat orang buta, dia tidak dapat membuat apa-apa.
tetapi dengan percayanya kepada Tuhan, dia tetap meyakinkan yang dia dapat membuat apa yang dia akan lakukan. Sepertinya kalau dia ada keluarga dan macam mana dia hendak pergi bekerja kah, dan pergi ke gereja kah, memimpin keluarganya kah, dengan mata yang tidak melihat. Dan bagaimanakah kita melihat orang yang seperti itu? Tentunya dia memerlukan pimpinan, pertolongan, dan dorongan daripada kita yang sempurna ini. Dan melalui kasih yang ada kepada diri seseorang yang melihat orang yang seperti itu, kita mempunyai kasih yang besar dan dapat menolongi yang buta ini. Dan bagaimanakah cara kita membantu dia dengan membawa dia ke tempat yang dia tujui seterusnya. Dan biarlah apa yang kita lakukan, kita membuat yang terbaik untuknya, seperti kita membantu dia, dan apa jua yang kita rasakan baik bagi nama Tuhan, kita akan lakukan untuknya. Dan seperti yang mempunyai kekurangan dalam hidup dan membantu keluarga, kita membantunya secara berdoa dan minta siapa yang boleh membantu, kita akan membantunya dan merawat dan membantu dari segi apa yang kita patut lakukan untuknya. Oke, terima kasih Puan Christina, di mana sebagai seorang Kristen, seperti yang Puan Christina katakan tadi, sebagai seorang percaya pada Tuhan, harus membantu, harus menyokong, mendorong mereka. Bukan hanya membiar, tapi memimpin mereka. Bukan hanya dari segi fisikal, saya percaya itu, tapi dari segi rohaninya juga harus dipimpin. Dan ini berkaitan juga dengan yang saya akan tujukan soalan dengan Pastor Henny, yang mengadakan perjamuan atau mengadakan jamuan bersama. Apabila kita mengadakan jamuan, kenapa pentingnya Pastor kita menjemput orang-orang sebegini? Sebab ini berkaitan juga dengan ayat yang kita bincangkan tadi. Iya. Kenapa kita harus menjemput semua mereka ini yang kurang upaya, sama ada mereka tidak keadaan fisikal, mata, tangan, kaki. Kenapa kita harus jemput mereka, Pastor? Pada Pastor. Kembali kepada jawaban yang sama, karena bagi Tuhan, mereka adalah anak-anak Tuhan juga. Mereka adalah sama harganya, dibayar di kayu salib. Dibayar harga dengan darah Yesus. Yesus tidak hanya membayar dosa-dosa orang yang sempurna, tapi Yesus juga membayar jiwa-jiwa yang tidak sempurna. Maka di mata Tuhan adalah sangat penting untuk kita sama-sama mengangkat, membawa, membimbing, dan melayani dengan cara yang sama rata. Kita tidak boleh pandang hina, pandang rendah kepada yang kurang upaya. Karena mereka juga sebenarnya tidak mau dalam keadaan begitu. Kalau kita masukkan kasut kita ke dalam mereka, baru kita dapat rasakan betapa sedihnya, betapa susahnya hidup dalam keadaan serba kekurangan, hidup dalam serba tidak mencukupi. Oleh karena itulah bagi kita yang dapat menolong, itu adalah sepatutnya yang Tuhan harapkan pada kita. Tuhan memberikan berkat kepada semua kita adalah dengan satu tujuan, untuk membantu antara satu sama yang lain, untuk melayani antara satu sama yang lain. Oke, terima kasih Pastor di atas apa yang Pastor kongsikan sebentar tadi. Lebih lagi, mereka itu sama seperti kita. Tekanan yang mereka rasakan, sepatutnya kita juga harus rasakan.
Jadi itu menunjukkan kasih seorang murid Tuhan itu adalah satu yang luar biasa ditunjukkan kepada mereka. Dan ini, nah kita hampir di penghujungnya dengan soalan yang terakhir, yaitu untuk Pastor Erik. Yang tadi adalah berkaitan dengan jamuan menjemput mereka. Nah sekarang Pastor Erik, apa peranan kita sebagai tangan yang dapat membantu mereka? Boleh kita katakan kita mungkin sempurna dari segi fisikal, tapi apa kita boleh lakukan untuk membantu golongan yang kurang upaya sama dari segi fisikal, mungkin juga dari segi rohani, Pastor Erik? Silakan. Jadi tangan yang membantu ataupun helping hand dalam bahasa Inggris. Jadi dalam Lukas 14 ini di mana tentang perumpamaan jamuan yang besar. Jadi kita melihat prinsip tentang kemurahan hati, kerelaan untuk melayani, dan bagaimana kita diundang untuk menjadi bagian dari kerajaan Tuhan. Dan dari perspektif pelayanan keluarga pula, tangan yang membantu dapat digambarkan sebagai sikap kerelaan dan kesiapan untuk melayani orang lain, terutama dalam lingkungan keluarga kita. Saya pasti ada di antara ahli keluarga kita pun ada yang mungkin kurang upaya. Jadi disinilah bagaimana kita dapat membantu mereka ini. Jadi ada poin di mana yang pertama tadi kita lihat kerelaan untuk melayani mereka ini. Jadi Yesus menggambarkan tuan rumah dalam perumpamaan ini sebagai seorang yang mengundang banyak orang untuk datang ke jamuan. Dan meskipun mereka yang pertama diundang menolak, tuan rumah kemudian mengutus hambanya untuk mencari orang di jalan agar mereka datang ke jamuan itu. Dan dalam konteks keluarga, ini menggambarkan sikap siap sedia untuk melayani orang dan memperhatikan keperluan mereka yang memerlukan ini. Bahkan ketika ada penolakan atau tentangan. Yang kedua, panggilan untuk melayani tanpa mementingkan diri. Jadi, kalau kita lihat prinsip ini boleh diterapkan dalam keluarga, dengan menunjukkan bahwa pelayanan tidak selalu tentang apa yang kita dapat. Tapi tentang memberi tanpa mengharapkan balasan. Tangan yang membantu adalah tangan yang melayani dengan kasih tanpa mementingkan diri. Dan kemudian prinsip yang ketiga yaitu mengutamakan orang lain, di mana dalam pelayanan keluarga, tangan yang membantu tadi adalah tangan yang menempatkan kepentingan anggota keluarga lain ataupun orang-orang yang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Menunjukkan kerendahan hati dan kasih yang tulus. Dan yang keempat yaitu tentang menyambut semua orang. Di mana meskipun mereka ini cacat, mereka ini miskin, buta, lumpuh, dia mencerminkan inklusif semua dalam kerajaan Tuhan. Jadi itulah apabila kita melayani, jangan kita memilih. Kita melayani mereka seperti mana kita melayani sahabat kita, ahli keluarga kita yang lain, yang sempurna. Kita melayani mereka macam sahabat kita. Sebab itu yang Yesus maukan untuk kita sama-sama bersatu dalam satu keluarga besar dalam Yesus. Terima kasih Pastor Erik di atas perkongsian yang luar biasa tadi. Lebih lagi sebagai tangan yang menolong. Kita sebagai seorang percaya pada Tuhan, bukan hanya membawa diri kita kepada Tuhan, tapi sebagai tangan dan kaki yang membantu mereka yang kurang upaya. Jadi terima kasih kepada para panel kita, terutama pada Puan Alrin, Pastor Henny, Puan Christina, Puan Sonia, dan juga Pastor Erik. Jadi untuk kita mengakhiri kebaktian keluarga kita meminta Pastor Henny untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih telah Engkau berikan kepada kami ruang dan masa untuk kami berbakti bersama dengan keluarga Pastor Chan, Pastor Erik, dan
kami, keluarga kami sendiri. Terima kasih juga Tuhan atas perbincangan yang telah kami lakukan sebentar tadi. Saya doakan agar apa yang kami telah bincang pada hari ini dapat membantu kami melihat betapa pentingnya untuk kami melayani, membantu orang-orang yang kurang upaya. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan agar kami juga dapat digunakan sebagai alat Tuhan untuk menjadi tangan-tangan yang selalu sudi untuk membantu saudara-saudara kami yang memerlukan pertolongan. Biar Tuhan menggunakan semua kami sebagai alat Tuhan agar dimanapun kami berada, kami selalu menjadi saluran berkat kepada orang lain. Begitu juga dengan umat-umat Tuhan, di mana saja pun mereka berada, kiranya Tuhan juga membimbing mereka dengan kuasa kudus Tuhan, agar terbuka hati dan pikiran untuk membantu yang serba kekurangan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada semua para panel kita, dan bertemu lagi di rancangan yang akan datang. Tuhan memberkati. In the service of the Lord, hand in hand we stand, a home of our prayer, guarded by His loving hand. His word is our beacon, His praise is our song. Together we cherish where His love belongs. Cherish the love, our journey divine. With His amazing grace in Him we'll find. With God on our side, in Him we'll abide. Together we will stand hand in hand and cherish the love. With hearts bowed in devotion, we seek His will. In His light and in His word, we speak and we fulfill. Our children are blessed in this family of grace. In His embrace, they find their place. Cherish and love, our journey divine. With His amazing grace, in Him we'll find. With God on our side, in Him we'll abide. Together we will stand hand in hand to cherish love. As a family in faith, we will grow in His name, in His mission. Together we will go. We will go to cherish the love, our journey divine. With His amazing grace, in Him we'll find. With God on our side, in Him we'll abide. With joy in our hearts, with love of the world apart. Together we will stand hand in hand to cherish the love.